Halo penonton sekalian, masih di Mic Otaku Times, segmen Mic Article, sebuah segmen tentang pembahasan mendalam seputar anime manga dan Jepangan. Di episode kelima Mic Article ini, saya, Bung Mic, akan membahas tentang salah satu film dari sutradara anime yang cukup terkenal, yakni Makoto Shinkai, dengan film terakhirnya yaitu Suzume no Tojimari. Bahasan kali ini akan lebih seperti sebuah review film subjektif dengan detail plot yang bermuatan pendapat pribadi saya. Jadi kalian boleh setuju dan boleh tidak. Sejak pengumuman tayang di bioskop Indonesia pada 8 Maret 2023 lalu, Suzume seakan menjadi fenomena. Narasi yang mereka bawakan pun cukup ikonik dengan menyebut From the Director of Your Name atau Kimi no Nawa Makoto Shinkai dalam posternya. Hal ini tentunya menciptakan berbagai ekspektasi mengingat bagaimana suksesnya Makoto Shinkai dengan Kimi no Nawanya 10 tahun silam. Saat melangkahkan kaki ke bioskop, berbagai spekulasi dan asumsi hilir mudik di kepala saya, terutama tentang bagaimana romantisasi bencana ala Makoto Shinkai ini tersaji dalam Suzume no Tojimari. Semua terjawab begitu saya menghabiskan sekitar 2 jam di bangku bioskop. Sebelum itu, perlu dijelaskan mengenai bagaimana premis utama dari film Suzume no Tojimari ini. Suzume no Tojimari adalah film anime garapan sutradara sekaligus animator terkenal, yakni Makoto Shinkai. Menceritakan petualangan tidak disengaja remaja perempuan berusia 17 tahun bernama Suzume dalam menutup gerbang-gerbang bencana bersama seorang penutup bernama Sota. Secara keseluruhan, Suzume tampil konsisten dengan romantisasi bencana dan isu lingkungan seperti pendahulunya, yakni Kimi no Nawa dan Tenkinoko. Dilihat dari penampakan tokoh utama pun, Suzume kembali menampilkan karakter dengan latar belakang kompleks sebagai seorang remaja yang dibesarkan sang bibi karena memiliki semacam trauma, karena ditinggal meninggal sang ibu, karena bencana alam di daerah pesisir yang diasumsikan mengambil kasus tragedi tsunami Tohoku 2011 silam. Pendekatan Makoto Shinkai dalam film ini terasa berbeda dari karya-karya sebelumnya. Desain karakter dalam Suzume jauh lebih tegas dan mendekati apa yang diperlihatkan dalam berbagai movie anime karya studio Ghibli. Meski jika dibandingkan dengan karya-karya seperti Kimi no Nawa dan Tenkinoko, Suzume memiliki beberapa persamaan secara visual. Tidak hanya aspek visual, dari penceritaan pun bisa dikatakan mirip. Sebab meski memiliki elemen romansa khas karya Makoto Sensei, namun dalam film ini nampaknya beliau cukup concern dengan unsur fantasi dan dramatisasinya, serta menjadikan romansa di dalamnya hanya bagian dari pemanis cerita. Hal yang cukup mirip seperti yang biasa kita saksikan dalam film anime karya studio Ghibli. Ambil contoh Spirit Away atau Nausicaa. Di antara sekian unsur-unsur yang terlihat fresh di dalamnya, nyatanya Suzume menyajikan banyak elemen yang pernah diperlihatkan Makoto Shinkai pada film-film sebelumnya. Di awal cerita saja, saat Suzume tidak sengaja terjebak dalam petualangan pencarian pintu bencana, ini mirip seperti plot awal dalam movie anime Hoshiwa ou Kodomo, di mana sang tokoh utama juga tidak sengaja melakukan perjalanan ke Agartha. Tidak hanya itu, kita pun juga diperlihatkan elemen Tenkinoko dalam adegan pengorbanan secara pasrah dari Shota untuk menjadi penjaga pintu bencana setelah dirinya cukup lama menjadi kursi. Namun, pengorbanan itu digagalkan setelah Suzume mencari gerbang penghubung ke dunia After Never yang ternyata berada di sekitar kompleks rumahnya. Ini mengingatkan kita pada adegan di mana Hondaka menyusul Hina dan membatalkan pengorbanannya untuk menghentikan musim hujan tak berujung di kota Tokyo. Bedanya, pengorbanan Suzume tidak merugikan satu umat. Elemen Kimi no Nawa yang terlihat di sini adalah bagaimana seluruh cerita terkoneksi.
Kita yang dibingungkan makna di adegan awal mendapat jawabannya saat menontonnya hingga akhir dengan tempo dan alur rapi, tidak tergesa-gesa. Dan mungkin itu juga terjadi di seluruh movie dari Makoto Shinkai tentunya. Dengan segala penyampuran elemen-elemen film Makoto Shinkai sebelumnya yang ikonik serta beberapa tampilan berbeda, praktis membuat Suzume no Tojimari bisa dikatakan sebagai endgame dari anime-anime movie kreasi Makoto Shinkai. Meski demikian, saya, Bung Mik, cukup puas dan menantikan bencana apa lagi yang akan diromantisasi oleh Makoto Sensei ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jika video lain dari channel ini mampir ke beranda YouTube kalian, jangan ragu untuk mengklik dan menontonnya kembali. Sekali lagi, tombol like dan subscribe tidak tersedia tanpa alasan di sana. Silakan tautkan tetikus kalian di sana. Tak usah malu-malu meninggalkan jejak di kolom komentar. Dan orang di balik channel ini sangat terbuka untuk diskusi. Akhir kata, sekian.